Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Mas Ruday. Kembali kita ada di konten progres pembangunan Park Serpong ya. Video ini direcord di tanggal 11 Oktober 2025 di pagi hari tepatnya ya. Sebelum mengarah ke klaster ya teman-teman, kita tengok dulu Lentera National School, sekolah pertama yang didirikan di areanya Park Serpong. Ternyata udah mulai pondasi ya, karena direncanakan akan mulai kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran depan ya, di Juni atau Juli 2026. Setelah itu kita mau tengok lagi ke area di sekitaran ruko The Hive Park Avenue. Ternyata di kiri kanannya ini sekarang lagi ada pembangunan pedestrian ya untuk pejalan kaki sepanjang Jalan Boulevard ini dari arah Marketing Gallery hingga ke areanya XYZ Cove teman-teman. Pedestriannya cukup panjang banget nih teman-teman. Semoga nanti di daerah pedestriannya ada pohon-pohon yang rindang ya, biar pejalan kaki juga nyaman menggunakannya. Sekarang kita mau tengok Crest Park. Di Crest Park ini teman-teman udah bisa lihat progresnya. Udah banyak yang ditimbun-timbun ya di area depan unitnya nantinya. Udah ada pipa-pipa gitu yang tertanam sebelum nantinya mulai pembangunan pondasi unit dari Black Slate Homes-nya. Lalu kita mau tengok ke area lain di Cendana Prive. Unit-unit yang baru mulai dibangun sekarang udah banyak yang naik lantai 2-nya nih. Nah, di sini udah mulai naik ke lantai 2-nya nih. Udah lumayan banyak ya. Ada beberapa unit juga mungkin yang baru mulai persiapan pengecoran lantai 2. Lanjut tengok ke area klaster dari Citizen Park yang main gate-nya belum bisa digunain ya. Mungkin tinggal nunggu palang untuk keluar dan masuknya ya. Harapannya pasti segera bisa digunakan biar ke unitnya teman-teman nggak jauh-jauh lagi ya. Sementara unit Citizen Parkway 1 maupun 3 udah mulai rapih, bahkan infonya Citizen Parkway 1 udah mulai ada yang dapat undangan serah terima ya. Untuk area lahan yang udah dibebasin juga udah mulai ditembokin di perkampungannya ya. Lalu kita mau tengok nih satu unit dari Citizen Parkway 1 nomor 39. Untuk sementara rumahnya paling pojok karena sebelahnya belum mulai dipasarkan. Progresnya udah rapi ya, mungkin tinggal tunggu jadwal serah terima juga seperti halnya teman-teman yang lain ya. Selanjutnya kita mau ke arah XYZ Flow, tapi tentunya XYZ Flow-nya sekilas dulu. Setelah itu kita mengarah Cendana Botanic Breeze, XYZ Trail, XYZ Charm juga tentunya. Nah teman-teman, yang kemarin sempat banyak yang nanyain program free PPN yang hadir di Park Serpong itu dikhususkan untuk pembeli unit atau pemesan unit dari tanggal 31 Juni 2025 hingga 31 Oktober 2025 ini ya. Dan unit-unitnya tahap 1 hingga tahap 3, nggak semua unit dapat. Untuk pemesanan terbaru aja ya. Itu unit tipe X5 yang ada di Cendana Botanic Breeze udah mulai nampak ya bentukannya seperti itu. Kemungkinan akan serah terima paling duluan ya tipe X5 di klaster Cendana Botanic Breeze. Ini XYZ Trail juga udah banyak yang mulai dapat undangan serah terimanya teman-teman. Dari teman-teman kita juga udah mulai nginfoin
bahwasannya udah dapat email dari Lipoland untuk jadwal serah terima dan hanya bisa di reschedule sekali ya. Mundur 1 bulan juga bisa sebenarnya teman-teman. Tinggal teman-teman koordinasiin ke Lipoland via emailnya PSAS ya kalau nggak salah. Di sini ada perbatasan antara XYZ Trail dan XYZ Charm. Sekarang kita mau tengok ke areanya XYZ Charm. Nah, ini area XYZ Charm. Di area XYZ Charm tadi yang saya zoom itu XYZ Charm 1 ya. Terus kita maju ke depan. Di sini kita mau tengok di XYZ Charm 3 nomor 26 dan 28 ya. Nah, yang ini 26, sebelahnya 28. Progresnya udah mau persiapan untuk pemasangan baja ringan dan juga pengatapan tentunya. Itu area XYZ Charm 3. Lalu kita maju lagi teman-teman. Di XYZ Charm ini juga marak banget pembangunannya. Udah dilewatin seminggu aja udah banyak banget yang pengatapan. Bener-bener lagi dikebut banget biar yang punya unit di XYZ Charm bisa serah terima on time ya. Oh ya teman-teman, untuk kemarin baru aja di launching ya di tanggal 10 Oktober 2025 untuk rumah contoh tahap ke-6 ya. Dengan tema Namaste. Ada 6 show unit baru yang hadir di marketing gallery dengan harga start dari 400 jutaan untuk yang tipe bronze living atau bronze alpha living ya. Jadi temanya alpha series. Enggak lagi XYZ lagi nih, sekarang udah gen alpha mungkin ya. Alpha series teman-teman. Rumah contohnya juga cakep-cakep banget teman-teman. Lanjut kita mau tengok di XYZ Charm 11 nomor 27 ya. Rumahnya yang ini. Untuk progresnya udah pengatapan. Fasad depannya lagi di plester. Lagi dicat dasar juga, dirapi-rapihin untuk fasad depan rumahnya. Balik lagi lanjut pembahasan launching fase ke-6. Kemarin juga sempat di-announce bahwa ada 2 akses baru ya, yang dekat dengan gerbang Pak Serpong. Udah sempat saya buatkan juga videonya, 2 akses tersebut di sebelah mananya. Ini XYZ Charm 2 ya, nomor 5 nih. Ini juga fasad depannya udah rapi. Mungkin lagi ngerapi-rapihin di bagian interior ya, sambil mungkin menunggu jalanannya dirapihin juga. Mulai pemadatan jalanan. Dan nantinya baru mungkin akan dicor carportnya ya. Lanjutnya kita mau tengok ke XYZ Trail 17. XYZ Trail 17 ya. Nomor 55 nih teman-teman. Kita mau tengok yang mana sih unitnya di XYZ Charm. Di XYZ Trail 17 nomor 55. Nah, rumahnya yang ini. Progresnya kelihatannya lagi perapihan interior ya, seperti halnya unit-unit lain. Dari fasad depannya udah rapi ya. Mungkin lagi dikebut banget bagian interior ya, seperti plester dinding, lalu pemasangan pipa-pipa. Dan ini kita tengok di XYZ Trail Drive 1 nomor 12 nih. Yang ini unitnya ya.
Balik lagi pembahasan untuk launching fase 6-nya. Di sana juga di-announce ada tenan Pangeran Mudo ya yang akan mulai pembangunannya juga, menyusul seperti FMX yang udah beroperasi ya. Jadi FMX itu minimarket yang sekarang udah beroperasi di marketing gallery. Kalau teman pengen jajan, lagi visit ataupun lagi ke clubhouse, bisa mampir ke FMX tersebut ya. Kita mau tengok di XWZ Flow Boulevard nomor 75, unit yang ini ya. Udah dicor carportnya, panel listrik di row jalanan ini juga udah ada. Kelihatannya udah mulai rampung semua ya di XYZ Flow dari sisi eksterior. Secara bertahap mungkin perapihan di bagian interior juga ya. Seperti halnya unit-unit lain yang sangat memakan waktu di bagian perapihan interiornya. Dari pemasangan lantai biasanya ya, homogeneous style. Hampir seluruh unit di XYZ Flow ini udah dicor ya carportnya. Marak banget pembangunan di area XYZ Flow ini. Udah mulai kelihatan rapih juga ya klasternya di XYZ Flow. Jalanan depan unitnya udah banyak yang dipadat-padatin. Tinggal tunggu waktunya untuk diaspal kelihatannya ya. Lanjut terus nih ke area depan dari klaster XYZ Flow. Di sebelah sini puing-puing sisa bahan bangunan mungkin ya lagi diambilin, lagi dibersih-bersihin dengan eskavator dan juga truk tanah ya. Di depan ini area jalan Waterfront Drive. Sangat membantu banget saya untuk mengakses ke jalan Diklat Pemda ya lewat jalan ini. Semoga kedepannya juga akan dibuka terus biar areanya Pak Serpong ramai ya, menjadi pusat kawasan mandiri terbaru di sekitaran Legok, Curug, dan juga Bojongnangka ini ya. Karena Pak Serpong terdiri atas 3 kecamatan itu teman-teman. Selanjutnya ini ada area dari Exwazikov ya, yang unitnya udah jadi, nggak saya spill lagi ya karena progresnya udah beres, tinggal tunggu waktunya serah terima aja teman-teman untuk yang tipe X1 maupun X2 nya. Sekarang kita mau tengoknya X3 dan X5. Yang akan kita tengok XWZikov 3 nomor 18 nih. Unitnya yang ini, tipe rumahnya X3. Progresnya lagi persiapan pengecoran lantai 2 ya. Untuk area sebelah situ di XWZikov 3, satu deretan dengan unit tahap 1 tipe X1 maupun X2 ya. Untuk yang tahap 1 tinggal tunggu waktu serah terima aja ya, secara bertahap, biar samaan sama warga lainnya yang udah mulai nempatin ya, udah mulai pasang kanopi, bahkan udah persiapan untuk renovasi di XWZikov. Untuk yang cek-cek defect juga sekarang udah banyak jasanya ya. Teman-teman bisa mandiri juga cek defect sendiri, atau yang nggak mau repot boleh pakai jasa untuk cek defect teman-teman. Sekarang kita mau tengok di XWZikov 5 nomor 1 nih. Beda satu row aja dengan unit yang tadi di XWZikov 3. Sekarang kita tengok XWZikov 5 nomor 1, rumahnya yang paling
ujung ya, yang sini. Progresnya udah pengecoran lantai 2-nya. Tinggal pengecoran struktur tiang-tiang lantai 2. Jadi seperti itu progresnya. Ini jalan Waterfront Drive yang masih agak kotor juga ya, karena sering digunakan sebagai lalu lalang juga kendaraan material ataupun kendaraan proyek. Jadi harap maklum nih, ada juga orang yang di luar sana yang nggak beli Park Serpong komplain, kok jalanannya jelek. Bukannya jelek ya teman-teman, karena masih tahap pembangunan. Jadi yang komen begitu biasanya nggak punya unit di Park Serpong tuh, jadi nggak tahu progresnya, cuma bisa ngejat doang. Jadi mungkin cukup ya teman-teman pembahasan progresnya di part 1, nanti ada part 2. Habis ini mau tengok ke areanya Citizen Park sedikit, kita tengok lagi area Citizen Parkway 1 maupun 3 dan main gate. Di seberangnya juga ada area Citizen Park East Boulevard juga yang masih tahap pembangunan. Begini doang ya teman-teman. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Bantu like, comment, subscribe-nya.